aku menemukan diri. Pilihan hati sang presidir. Bab 018. Pelaku apa? Saya hanya mencintai anak Anda, dan saya rasa itu tidak bisa disebut pelaku. Itu terkesan membuat saya terlihat jahat. Pak Hasbi membela diri. Umi Nisa semakin murka. Kurang baik apa keluarga kami padamu? Tanya Umi Nisa dengan suara bergetar. Tidak ada, kalian justru memberikan semua yang saya butuhkan. Lalu kenapa kau tega pada anakku? Sunyi. Pak Hasbi tidak merespon. Umi Nisa kembali melanjutkan. Pak Hasbi, kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Kamu membuat putri kecilku mengalami trauma. Kamu membuat putriku menderita gangguan mental. Pekik Umi Nisa. Ucapannya disertai sorot mata yang berapi-api dengan amarah yang semakin memuncak. Saya tidak merasa bersalah, kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Plak 273. Umi Nisa sudah tidak tahan. Tamparan keras itu menjadikan Pak Hasbi tertawa keras. Seharusnya, Anda berterima kasih pada saya karena saya bisa menghibur anak Anda yang sedang kesepian. Nyonya terlalu fokus pada kesembuhan Nyonya dan Tuan sibuk mengurusi perusahaan, sehingga Kanaya tidak memiliki teman. Karena itu, saya mencoba menjadi temannya. Umi Nisa benar-benar tidak terima, dia mulai menyerang Pak Hasbi dengan barang apa saja yang ada di dekatnya. Umi Nisa kalap, hatinya hancur lebur. Kurang ajar. Umi memaki dan terus menyerang Pak Hasbi, sementara Kanaya terduduk lemas di pojokan sembari menutup telinganya. Dia menangis sesenggukan. 1. Vas bunga kaca teh jatuh dari atas meja makan dan membuat pecahannya berserakan kemana-mana. Umi Nisa mengambil pecahan tersebut mencoba melukai Pak Hasbi. Beberapa usahanya tidak membuahkan hasil, hingga pada akhirnya, lengan Pak Hasbi terluka juga. Melihat darahnya yang menetes, Pak Hasbi naik pitam. Dia balik menyerang Umi Nisa. Beberapa pukulan sudah didapatkan, hingga Pak Hasbi meraih sebuah pisau buah yang terjatuh ke lantai. Pisau buah itu diarahkan pada Umi Nisa. Kemarahan Pak Hasbi sudah mencapai ubun-ubun. Dengan sekali sentak, pisau itu dia ayunkan. Srek, Umi Nisa berteriak histeris, seorang pria memegangi perutnya dan terkulai jatuh setelah mendapatkan serangan dari Pak Hasbi. 3. Darah mengalir banyak sekali. Kanaya yang semula hanya duduk memeluk lututnya kini berlari menghampiri pria tersebut. Pak Hasbi yang panik menjatuhkan pisau dan melarikan diri. Umi Nisa berteriak kencang mencari bantuan. Tolong, siapapun bantu kami. Teriaknya disertai isak tangis. 274. 82, tangisan di pagi hari. Kanaya berteriak histeris. Reno. Reno tergeletak bersimbah darah di lantai rumah sakit. 1. Niatnya mengunjungi Kanaya untuk mengatakan jika besok adalah jadwal kremasi papinya justru menemukan hal yang tidak terduga. Perkelahian tidak seimbang itu membuatnya maju untuk setidaknya membantu lawan yang lemah. Melihat jika pria itu mulai mengayunkan pisau ke arah Umi Nisa, Reno berusaha untuk menahannya, namun belum sempat tangannya bergerak, pisau itu terlebih dulu menusuk perutnya. Keadaan kamar Kanaya yang berada paling ujung di mana keributan terjadi tidak begitu terdengar oleh perawat yang bertugas. Pasalnya, kejadian itu bertepatan dengan jam kunjungan, jadi terjadi kebisingan di beberapa kamar yang sedikit mengganggu konsentrasi para petugas. Beruntung, seorang perawat sedang berkeliling melihat kondisi pasien dan mendengarkan teriakan Umi Nisa. Perawat itu segera menghampiri. Melihat kondisi Reno yang kehilangan banyak darah, sedikit banyak membuatnya panik. Perawat tersebut segera meminta bantuan. Tidak begitu lama kemudian, beberapa perawat datang dan segera membawa Reno. Darah terus keluar dari perut Reno, wajah pria itu mulai pucat. Kanaya menangis sembari mengikuti kemana Reno dibawa oleh perawat. Abi Lukman yang berjalan bersama Ezar hendak ke kafetaria berpapasan dengan Brangkar yang membawa Reno.
Tentu keadaan Reno yang tidak berdaya karena luka di perutnya disertai Kanaya yang terus menangis di samping pria itu membuat Abi, Lukman dan Ezar bertanya-tanya. "Apa yang terjadi?" tanya Ezar. "Saya menemukannya di kamar Nona Kanaya dalam keadaan terluka, Dok." "Lalu kau mau membawanya kemana?" "IGD, Dok." "Tidak usah, dorong ke kamar operasi." Abi, Adam dan Ezar mengikuti berangkar Reno yang diarahkan ke kamar operasi. Persiapan segera dilakukan. Sementara itu Reno yang sudah dipindahkan ke tempat tidur menatap Kanaya yang tidak berhenti menangis. 275. Dengan wajah pucat dan suara tertahan, Reno memegang tangan Kanaya. "Jangan menangis, aku tidak apa-apa," ucapnya memaksakan diri untuk tersenyum. "Apanya yang tidak apa-apa? Wajahmu pucat sekali," kata Kanaya di sela isak tangisnya. "Aku serius." Uhuk. Berhenti berbicara. "Naya, jaga dia baik-baik." "Aku tidak mengerti apa maksudmu, siapa yang harus aku jaga?" "Anakku, aku tahu jika janin di perutmu itu adalah milikku, jadi apapun yang terjadi denganku nantinya, tolong jangan membuangnya." Kanaya bungkam. "Meski kita tidak saling mencintai, tapi aku akan bertanggung jawab. Walau keadaanku sekarang tidak sama seperti dulu, aku akan berusaha dengan keras untuk menjadi ayah yang baik." "Baiklah, tapi kamu harus berjanji untuk keluar dari ruangan ini dengan selamat." Reno tersenyum tipis. "Sebelum itu, aku ingin minta tolong, sepertinya aku tidak bisa menghadiri proses kremasi papiku besok, karena itu aku meminta padamu untuk datang menggantikanku." "Baiklah, aku pasti akan datang." Bersamaan dengan janji itu, dua perawat datang dan mendorong Reno masuk ke dalam kamar operasi. Pembiusan dilakukan beserta beberapa rangkaian pemeriksaan untuk mengetahui sedalam apa luka tusukan di perut Reno. Dari hasil CT, Abi, Adam terlihat menghela nafas. "Tadi kamu mengatakan jika pelakunya menggunakan pisau buah, kan?" "Lia, Bi," ucap Ezar. Sepertinya dia mengetahui banyak tentang dunia pembedahan. Dengan hanya menggunakan pisau buah yang terbilang kecil dan pendek, dia bisa memotong aorta abdominalis hingga robek 90%. Abi benar. Abi, Adam menatap Sardi yang sedang ikut operasinya. Melihat tatapan itu, Sardi mengangguk dan segera meninggalkan kamar operasi. Apalagi setelah mengetahui cerita sebenarnya jika pelaku penusukan itu melarikan diri. 10 kantong darah sudah dipasang untuk membantu proses operasi berat itu. 276. "Apa dia bisa bertahan, Bi?" bisik Ezar. "Entahlah, Abi tidak yakin," ucap Abi. Adam terlihat pasrah. Sejam, 2 jam, hingga 4 jam berlalu, akhirnya operasi selesai. Banyak drama yang terjadi di meja operasi, mulai dari Reno yang kejang, henti nafas, dan beberapa penyulit lainnya yang membuat operasi menjadi semakin lama. Reno dipindahkan ke ruangan ICU. Di sana sudah ada Kanaya dan Umi Nisa yang menemani. Kanaya menggenggam tangan Reno dengan erat. "Kamu harus bangun, Reno," batinnya. Operasi memang berjalan lancar, tapi tidak setelahnya. Seiring berjalannya waktu, kondisi Reno semakin menurun. Keadaannya mulai tidak stabil. Kehilangan banyak darah dengan tempat perdarahan yang sangat luas membuatnya sulit bertahan. Malam ini, Ezar tidak pulang. Sepanjang malam, dia terus berada di Elcu, memantau kondisi Reno. Sebenarnya, Abi, Adam bersikeras agar dialah yang menemani Reno, namun permintaannya itu jelas tidak dikabulkan mengingat jika seharian ini Abi, Adam sudah kelelahan. Usianya yang sudah tidak lagi muda menjadi pertimbangan Ezar untuk tidak membiarkan Abi, Adam berjaga sepanjang malam. Meski begitu, Abi, Adam tetap memantau dari rumah. Dia gelisah dan khawatir. Umi Aza yang turut merasakan kegelisahan itu membuatnya menghampiri sang suami yang tengah berdiri di depan jendela menatap kegelapan malam. Umi menghampiri Abi dan memeluknya dari belakang. "Abi belum mengantuk?" tanya Umi lembut. Abi, Adam berbalik dan meraih tubuh Umi lalu memeluknya. "Kenapa Umi tidak tidur? Ini sudah tengah malam. Umi baru saja selesai tadarus." "Masya Allah." Abi, Adam mencium pucuk kepala Umi Asa.
Apa ada yang membuat Abi khawatir? Abi Adam menghela nafas. Besok Andreas akan dikremasi. Kini giliran Umi yang menghela nafas. Sebenarnya, Umi sangat kasihan pada keluarga Sanjaya. Tidakkah Abi Lukman terlalu jahat pada mereka? Umi akan 277 meminta Abi Lukman untuk mengembalikan saham yang Brawijaya ambil. Menurut Abi, itu sudah hal yang paling wajar. Sekarang, yang Abi khawatirkan adalah keadaan Reno. Memangnya apa yang terjadi pada Reno? Umi melepas pelukannya. Abi Adam menceritakan kejadian siang tadi di rumah sakit, dan betapa terkejutnya Umi Aza dengan kisah memilukan itu. Lalu, bagaimana keadaan Reno? Tidak baik, Umi. Abi tidak tahu apa dia bisa bertahan sampai besok atau tidak. Astagfirullah. Umi Aza pun ikut hanyut dalam kegelisahan yang dirasakan sang suami. Sementara di rumah sakit, Zain yang mendapatkan kabar buruk itu segera ke ruang ICU. Di sana, Kanaya duduk dengan tatapan kosong. Dia hanya memandangi wajah Reno. Bagaimana kondisinya? Tanya Zain pada Ezar. Ezar menggeleng. Helaan nafas Zain terdengar berat melihat gelengan kepala Ezar, belum lagi Zain melihat dengan jelas vital sign yang terbaca di layar semakin menurun. Tidak seperti biasanya saat melihat Zain, Kanaya akan selalu terlihat ingin menjadi wanita yang mempesona dan menatap Zain dengan tatapan memuja. Tapi kali ini tidak. Dia tidak menggubris keberadaan Zain di sana. Kanaya bukan dokter, tapi sedikit banyak dia mengerti angka-angka yang tertera di layar monitor. Firasatnya buruk. Makanya, meski Umi Nisa dan beberapa perawat menyuruhnya beristirahat, Kanaya tidak mengindahkan. Tepat jam 5 pagi, suara monitor mulai menunjukkan adanya ketidakstabilan dari tanda-tanda vital Reno. Tensi, nadi dan saturasi oksigen semakin turun. Kanaya mulai panik. Sebenarnya sejak tadi, dia sudah mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi, tapi ternyata itu belum cukup. Ezar pun bergerak cepat, tindakan-tindakan medis segera dilakukan untuk menormalkan tanda-tanda vitalnya. Namun, manusia hanya bisa berupaya dan berdoa, karena pada akhirnya, Allah jualah sang penentu kehidupan. Mati adalah rahasia, tidak mesti menunggu tua kalau memang ajal sudah digariskan. Dan, pemandangan memilukan serta tangisan menyayat hati terdengar memecah kesunyian pagi itu. Tidak ada cinta di antara keduanya, tidak ada kasih sayang di antara keduanya, tapi ada sebuah kekuatan batin yang tumbuh di dalam hati karena adanya ikatan darah yang tidak akan terlepas hingga maut memisahkan. 278. Begitulah kira-kira yang dirasakan Kanaya. Kini dia benar-benar sendiri. Tangisannya cukup membuat siapa saja yang mendengarnya ikut merasakan haru. Meski kita tidak saling mencintai tapi aku akan bertanggung jawab. Walau keadaanku sekarang tidak sama seperti dulu, aku akan berusaha dengan keras untuk menjadi ayah yang baik. Kau berbohong, sekarang, aku meminta pertanggungjawabanmu. Bangun. Kau harus bangun, Reno. Kanaya berteriak histeris. Kau sengaja pergi, kan? Kau tidak mau berjuang bersamaku menjaga anak kita. Iya kan, JAWABB? Ternyata kau tidak berubah. Kamu masih Reno yang sama yang kukenal selama ini. Kau jahat, kau jahat. 10. 279. 83. Pusat Rehabilitasi. Dengan tatapan nanar, Kanaya memandangi sebuah pintu ruangan. Sebelum itu, aku ingin minta tolong, sepertinya aku tidak bisa menghadiri proses kremasi papiku besok, karena itu aku meminta padamu untuk datang menggantikanku. Kalimat itu masih terngiang di telinga Kanaya. Dengan sedikit dorongan, pintu itu terbuka. Langkahnya terhenti. Harusnya hanya ada satu. Peti mati di sana harusnya hanya satu. Tapi, beberapa saat lalu, petugas krematorium itu membawa satu peti lagi. Ya, Reno ada di sana, Reno juga berada di ruang krematorium itu. Tapi, tidak berdiri di samping Kanaya, melainkan berada di dalam peti tepat di samping peti jenazah Papi Andreas. Kanaya memegang ujung bajunya dengan erat. Kesedihan macam apa ini?
Kehampaan hati apa ini? Semua terasa begitu ganmang. Bahkan tidak ada lagi tangisan. Air mata Kanaya sudah kering. Tatapannya hanya fokus ke satu arah, peti mati yang di dalamnya terdapat ayah biologis calon anaknya. Abi Adam tidak bisa menutupi kesedihannya. Kemarin, peti itu hanya ada satu, tapi hari ini, dia yang bertindak sebagai keluarga harus mengkremasi dua jenazah, yang mirisnya, itu adalah jenazah bapak dan anak. Abi Adam menghela nafas kasar. Abi Adam memberikan kode pada petugas yang akan memasukkan peti itu ke dalam api agar segera menyelesaikan prosesnya. Begitu tiba giliran Reno, Kanaya seketika berteriak, "Tunggu, Kak!" 1 bulan kemudian, 2 hari setelah kremasi, Kanaya menjalani sidang dan divonis penjara 15 tahun. Umi Nisa dan Abi Zaki menangis, tapi hukum harus tetap berjalan. Begitupun dengan Areta. Dengan menggunakan kursi roda, dia menghadiri sidang kakaknya. Beberapa hari lalu, Zain menceritakan semua kejahatan Kanaya atas desakan Areta. Dan hal itu membuat Areta 280 syok dan mogok bicara dengan siapapun bahkan sampai berhari-hari. Rasa-rasanya dia tidak pernah menyangka jika selama ini, saudara kandungnya akan berbuat sejahat itu. Tapi sebenarnya, kejahatan yang dilakukan Kanaya padanya bukanlah hal yang membuat Areta mengalami syok. Tapi, trauma sang kakak yang justru membuatnya iba dan prihatin. Karena andai kata Kanaya tidak menderita gangguan mental, sudah pasti dia tidak akan melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Vonis penjara seumur hidup dengan tuduhan pembunuhan berencana dijatuhkan pada Kanaya. Namun permintaan Areta yang menginginkan keringanan hukuman untuk kakaknya menjadi bahan pertimbangan hakim dan hukuman akhirnya dikurangi. Sebulan berlalu, dan Kanaya sudah berada di rumah tahanan wanita. Perutnya juga semakin membesar. Namun, selama sebulan ini, Kanaya memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Sikapnya berubah. Dia lebih banyak diam dan melamun. Sehari yang lalu saat makan siang berlangsung, dia kedapatan menyembunyikan garpu di dalam bajunya. Setelah ditanya kenapa dia melakukan itu, Kanaya hanya tersenyum dan memberikan garpu itu pada petugas. Hari ini, kejadian itu terulang lagi. Dan dengan ekspresi yang sama seperti kemarin, dia memberikan garpu itu pada petugas setelah petugas memergokinya memasukkan peralatan makan itu ke dalam bajunya. Selama seminggu, kejadian itu terus berulang. Akhirnya kepala sipir memanggil seorang psikiater untuk memantau perilaku Kanaya. Setelah diadakan sesi konseling, psikiater bisa menarik sebuah kesimpulan, dan ternyata apa yang dia temukan itu sangat mencengangkan. Umi Nisa dan Abi Zaki datang ke rutan atas panggilan kepala sipir karena psikiater ingin bertemu. "Apa yang terjadi dengan anak saya, Dok?" tanya Umi khawatir. Terdengar helaan nafas psikiater tersebut meskipun sangat pelan. "Saya sudah memantau dari CCTV setiap pergerakan Nyonya Kanaya seminggu terakhir ini, dan perilakunya itu selalu berulang. Dan setelah saya bertemu dan berbicara empat mata dengan Nyonya Kanaya, saya dapat menyimpulkan jika itu adalah sebuah usaha bunuh diri." "Dek," Umi Nisa gemetar dengan air mata yang mulai mengalir. Begitupun dengan Abi Zaki. Dia terguncang. Begitu banyak hal yang dialami keluarganya akhir-akhir ini. Allah benar-benar memberikan cobaan yang tidak terhingga pada mereka. Bunuh diri." Psikiater mengangguk. Nyonya Kanaya banyak melamun, dan akhir-akhir ini jarang sekali berbicara. 281. "Lia, kami menjenguknya beberapa hari lalu dan dia memang banyak diam," ungkap Abi Zaki. "Setiap hari, dia selalu berusaha menyelundupkan barang-barang yang bisa memuluskan usahanya. Saya bertanya kepadanya, untuk apa dia mengambil garpu setiap kali selesai makan, dan jawabannya adalah, aku membutuhkannya untuk membawaku segera menemui seseorang." Umi Nisa memegang dadanya yang terasa sangat sakit. "Abi, apa yang terjadi dengan anak kita? Umi kasihan dengannya." Abi Zaki menenangkan Umi dengan memeluknya. "Bapak dan Ibu Mahawira, kami sudah mengambil keputusan untuk memindahkan Nyonya Kanaya ke pusat rehabilitasi. Jadi,
Nyonya Kanaya akan tetap berada di sana sampai kondisi kejiwaannya kembali stabil. Lakukan saja yang terbaik untuk anak kami, Bu. Ucap Abizaki. Hari itu juga, Kanaya dipindahkan ke pusat rehabilitasi. Areta mendengar kabar itu dari Umi Nisa dan ingin segera menemui kakaknya. Mas, antar aku menemui Mbak Naya. Sayang, tubuhmu masih lemah. Nanti ya, kata Zain sembari mengusap pelan lembut Areta. Tapi mas, aku kangen Mbak Naya. Rengeknya, Zain menghela nafas. Baiklah. Zain tidak bisa menolak jika sang istri yang meminta. Dan disinilah mereka berada, menatap Kanaya dari kejauhan. Tidak terasa, netra indah Areta meneteskan air mata. Nampak olehnya, kakak perempuan satu-satunya yang sedang duduk menatap jendela. Bentuk tubuhnya yang seksi menghilarang diterjang depresi berkepanjangan yang mengakibatkan hilangnya berat badan Kanaya secara signifikan. Tidak ada lagi wajah full make up yang selalu membuatnya tampil percaya diri, tidak ada lagi tubuh tinggi dengan berat ideal yang selalu membuatnya tampil anggun, yang tersisa hanyalah tubuh ringkih dengan tatapan kosong tanpa harapan hidup. Mas, coba kau temui Mbak Naya. Zain menggeleng. Tidak, aku tidak mau. Kenapa? 282. Tidak, hanya aku tidak mau meninggalkanmu sendirian. Kilah Zain, tentu dia merasa kurang nyaman saat bersama dengan Kanaya. Areta tersenyum, dia pura-pura tidak tahu dengan ketidaknyamanan Zain terhadap kakaknya. Aku tidak apa-apa. Aku hanya bertarap dengan Mas yang menemuinya. Mbak Naya mau sedikit berbagi tentang kesedihannya. Aku ingin menemuinya, tapi aku takut dia masih menganggapku musuh dan masih sangat membenciku. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Zain mengiyakan. Dia menghampiri Kanaya. Kanaya menoleh, setelah melihat Zain, dia kembali menatap keluar jendela. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa meninggalkan adikku sendirian? Ucapnya tanpa melihat Zain sedikit pun. Aku hanya ingin melihat bagaimana keadaanmu. Oh, sampai detik ini, aku masih hidup. Jika sudah memastikannya, kau boleh pergi. Ucapnya sedikit ketus. Zain menghela nafas, bukannya pergi, dia malah menarik kursi dan duduk di dekat Kanaya meski dengan jarak yang cukup jauh. Kau sudah makan. Aku tidak berselera. Ingat anakmu, jangan egois. Dia butuh nutrisi dari ibunya. Kanaya terdiam. Kau sayang padanya, kan? Kanaya menunduk dan meraba perutnya yang mulai membesar. Seketika, dia kembali menangis. Air mata yang sudah menghilang sebulan terakhir kini kembali bermuara dan mengalirkan cairan bening itu. Hening, Kanaya mengusap kedua pipinya. Lalu kembali memandangi pepohonan di luar jendela. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Aku takut akan membunuhnya. Zain terdiam. Jika aku tidak bisa melawan traumaku, aku tidak yakin bisa melahirkannya ke dunia. Lagian jika lahir pun, selain aku, dia tidak punya siapa-siapa, dan aku yakin saat dia mulai dewasa, dia pasti malu memiliki ibu sepertiku. Kami ada, kenapa kau mengatakan jika dia sendirian? Kau salah, Naya. Anakmu memiliki banyak keluarga. 283. Keluarga. Siapa? Mahawira. Mereka sudah membuangku, Zain. Jangan mencoba menghiburku. Sebaiknya kau pergi. Aku lelah. Kanaya mengusir Zain. Dengan terpaksa, Zain meninggalkan Kanaya. Areta menunggu Zain di lobi. Bagaimana, Mas? Zain menggeleng. Dia tidak mendengarku. Helaan nafas Areta terdengar berat. Nanti lain kali, aku akan coba bicara dengannya. Baiklah. Mereka meninggalkan pusat rehabilitasi tersebut. Beberapa saat lalu saat Zain menemui Kanaya, Areta juga menemui perawat yang bertugas, meminta perawat untuk menjaga kakaknya dengan baik, meminta perawat untuk menambah kesabarannya menghadapi Kanaya. Jangan khawatir Nyonya, itu sudah tugas kami. Kami pasti akan menjaga dan merawat kakak Anda dengan baik. Terima kasih banyak. Areta mengeluarkan sejumlah uang dari dalam tasnya. Kakakku menyukai daging.
Jika menunya kurang pas, dan dia tidak menyukainya, tolong belikan apapun yang dia minta. Pinta Aretha. Baik Nyonya. Aku akan kesini setiap minggu, kurasa itu cukup selama 6 hari. Perawat menghitung uangnya. Ini terlalu banyak. Uang itu bukan untuk kakak saya saja, itu juga untuk kalian. Beberapa perawat saling pandang. Salah satu di antaranya datang dan mengembalikan setengah dari apa yang diberikan Aretha. Tidak perlu, Nyonya. Itu sudah tugas kami. Ini juga sudah jauh dari kata cukup untuk Nyonya Kanaya. Aretha tersenyum. Dan kembali menyimpan uang tersebut di atas meja. Jangan menolaknya. Ambil saja. Psikiater yang menangani Kanaya muncul dengan senyum manisnya. 284. Uang segitu tidak ada artinya untuk dia. Ucap dokter psikiater tersebut. Kak Meli ada saja. Ya sudah, aku pamit, titip kakakku ya, Kak Mel. Meli mengangguk. 285. 84 tidak pernah terlihat, tapi hadir di dalam jiwa. Perawat yang bertugas masih bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita cantik yang baru saja memberinya uang dalam jumlah besar itu. Bisik-bisik di antara mereka membuat Dokter Meli tertawa. Kalian tahu Brawijaya Hospital, kan? Semuanya mengangguk. Wanita lemah lembut nan cantik tadi adalah menantu keluarga Brawijaya. Dia juga seorang dokter dan sementara menjalani PPDS anestesi. Mereka berdecak kagum. Pantas dia menaruh uangnya di meja dengan senyum cerah secerah mentari pagi. Sangat jelas kelihatan jika uang itu hanya seperti uang cemilan baginya. Pasien kita itu adalah kakak kandungnya dan putri sulung keluarga Mahawira. Tapi kasihan ya, Dok. Orang seperti Nyonya Kanaya yang berasal dari keluarga kaya raya harus datang ke tempat kita. 1. Ya, begitulah hidup. Tidak semua yang terlihat indah benar-benar indah secara harfiah, karena pada dasarnya setiap manusia itu punya ujiannya masing-masing. Mau dia kaya, cantik, punya jabatan dan apapun itu, mereka harus melewati takdir hidup yang sudah digariskan. Abi Adam nampak duduk di ruang kerjanya sambil mengetuk-ngetuk meja. Baru saja, Sardi datang dan membawakan informasi tentang Pak Hasbi. Sebelum bekerja dengan keluarga Mahawira, Pak Hasbi adalah seorang perawat yang diberhentikan dari sebuah rumah sakit terkenal di luar kota karena melakukan sebuah kesalahan besar. Dan tugas utamanya adalah mencari keberadaan Pak Hasbi yang melarikan diri. Polisi juga sudah mengerahkan pasukannya untuk melakukan pencarian. Dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan keberadaan pria tua itu. Sungguh keputusan yang sangat bodoh, saat Pak Hasbi memilih pulang ke kampung halamannya di mana itu adalah tujuan pertama pencarian. Pak Hasbi diringkus dengan penuh drama. Ternyata di kampung, dia memiliki seorang istri yang masih sangat muda beserta seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 5 tahun. Dengan tenaganya yang masih sangat kuat untuk usia sepertinya, Pak Hasbi masih mampu melakukan perlawanan saat polisi membekuknya. Tapi tetap saja, usaha untuk mempertahankan diri berakhir dengan kekalahan telak. 286. Pak Hasbi menangis dan tertunduk dalam di depan Abi Zaki saat pria itu berada di kantor polisi. Saya minta maaf, Tuan. Tangan Abi Zaki mengepal kuat, dengan sekali ayun, Pak Hasbi terjatuh karena harus merasakan pukulan mantan majikannya sendiri. Polisi datang dan mengamankan Pak Hasbi yang tersungkur di lantai. Kamu bukan manusia. Ingat, aku Zaki Mahawira akan memastikan jika kau akan membusuk di dalam penjara. Geram Abi Zaki. Pak Hasbi berlutut di depan Abi Zaki, dia bahkan memegang lutut Abi Zaki sembari meraung-raung memohon ampunan. Abi Zaki menyentak kakinya dan membuat tangan Pak Hasbi terlepas dari lututnya. Setelah itu, Abi Zaki meninggalkan kantor polisi dengan perasaan amarah yang sangat besar. Kak, tidak terasa 3 bulan berlalu setelah Aretha keluar dari rumah sakit, kesehatannya berangsur-angsur membaik, bahkan dia sudah berencana kembali melanjutkan studinya. Namun, Zain tentu saja tidak membiarkan. Abi Zaki menyentak kakinya dan membuat tangan Pak Hasbi terlepas dari lututnya. Setelah itu, Abi Zaki meninggalkan kantor polisi dengan perasaan amarah yang sangat besar.
Kak, tidak terasa 3 bulan berlalu setelah Aretha keluar dari rumah sakit, kesehatannya berangsur-angsur membaik, bahkan dia sudah berencana kembali melanjutkan studinya. Namun, Zain tentu saja tidak membiarkan. Dan terjadi sedikit perdebatan di antara keduanya. Aku tidak melarangmu, sayang. Tapi jangan sekarang ya. Lalu kapan, Mas? Aku sudah jauh tertinggal. Ucapnya memelas. Zain meraih tubuh sang istri dan memeluknya. Nanti, di saat kondisimu sudah benar-benar pulih. Aku sudah sehat, Mas. Aku bahkan bisa bermain kejar-kejaran bersama si kembar Safa dan Marwah. Zain menghela nafas. Lalu denganku. Kenapa kamu tidak pernah bermain denganku, Memem? Aretha mengernyit. Memangnya Mas anak kecil? Yang benar saja. Sungutnya. Siapa bilang aku anak kecil, kesal Zain. Jadi kau sama sekali tidak mengerti maksudku. Dengan polosnya, Aretha menggeleng. Ya Allah, istriku ini pura-pura bodoh atau memang bodoh sih? 287. Disebut bodoh, tentu saja Aretha tidak terima. Mas mengajak berkelahi, iya. Netra Aretha melotot memandangi Zain yang terlihat sangat santai setelah mengatainya bodoh. Dan lucunya, Zain mengangguk menanggapi perkataan Aretha. Kening Aretha kembali mengernyit. Baiklah, kita mulai perkelahian kita malam ini. Mas, tidur di luar. Geram Aretha lalu melangkah meninggalkan Zain. Zain menangkap lengan Aretha dan kembali memeluknya. Lepas. Aretha meronta. Sementara itu, Zain terkekeh pelan. Sekarang dia sangat menyukai jika sang istri kesal dan merajuk. Entah, Zain mulai menyukai kepribadian Aretha yang selalu manja padanya. Zain tidak begitu menggubris perkataan Aretha untuk melepaskan pelukannya. Zain justru semakin mendekap tubuh indah itu. Aku minta maaf, mana berani aku berkelahi denganmu, baby. Ucapnya setengah berbisik di telinga Aretha membuat bulu kuduk wanita cantik itu berdiri karena geli. Dia yang meronta, akhirnya berhenti juga. Aku mengajakmu berkelahi dengan konteks yang lain. Perkelahian yang menguras tenaga kita berdua, perkelahian yang membuatmu menjerit meminta ampun di bawahku, aku merindukan itu. Kata Zain menciumi telinga Aretha dan sesekali menjilatnya. Aretha menggelinjang. Mas. Hentikan. Geli. Kata Aretha dengan suara tertahan. Zain termasuk pria yang kuat menahan hasrat mudanya yang bergelora. 3 bulan lamanya, dia harus berpuasa menunggu Aretha benar-benar pulih dan sehat kembali. Sebenarnya, Zain menginginkan Aretha yang meminta itu darinya, namun, istrinya itu nampak tidak peka dengan Zain yang beberapa minggu terakhir ini sudah memberikan sinyal-sinyal kecil. Kamu tidak sadar kalau selama 3 bulan ini, aku tidak pernah mendapatkan hakku, sayang. Aretha menelan ludahnya kasar. Dia benar-benar lupa akan hal itu. 3 bulan ini, dia nyaman hanya tidur berpelukan dengan sang suami. Mungkin pengaruh obat-obatan yang kuat membuat hasrat Aretha tidak muncul ke permukaan. Ataukah, Zain yang memang tidak pernah memberikan sentuhan-sentuhan yang membangkitkan gairah karena takut akan mengganggu kesembuhan Aretha. Karena saat ini, Aretha pun mulai merasakan desiran-desiran alamiah yang diberikan oleh Zain. 288. Soal itu, aku minta maaf, Mas. Sungguh, aku tidak bermaksud mengabai. Mulut Aretha sudah dibekap oleh mulut Zain. Kalimatnya tertahan karena pria yang sudah dikuasai nafsu itu mulai mengabsen satu persatu isi di dalam mulut Aretha. Aretha menerima serangan Zain dengan semangat juang yang luar biasa. Untuk menebus dosa-dosanya yang sudah mengabaikan Zain, Aretha akan memberikan pelayanan terbaiknya malam ini. Dan benar saja, pergulatan menguras energi dan tenaga namun nikmat itu berakhir di sepertiga malam. Zain tersenyum puas melihat Aretha yang terlelap di sampingnya karena kelelahan. Aku sangat mencintaimu, sayang, ucap Zain lalu mencium kening sang istri dan ikut terlelap sembari memeluk tubuh polos yang tertutup selimut. Keesokan harinya, setelah salat subuh, Aretha kembali tertidur. Sungguh,
Rasanya seperti saat pertama kali dia menyerahkan kesuciannya pada sang suami. Perih, sakit bercampur nikmat. Zain sangat paham dengan kondisi Aretha yang kelelahan. Jujur, dia tidak berniat menggempur Aretha seganas itu, tapi, tubuh Aretha benar-benar membuat Zain menggila hingga lupa jika ini pertama kalinya mereka melakukan hubungan suami istri setelah Aretha mengalami kecelakaan. Jam di dinding terus berputar dan kini jarum pendeknya tepat berada di angka 10 dengan jarum panjang di angka 12. Zain menghampiri Aretha, naik ke tempat tidur dan membangunkan sang istri. "Sayang, bangun." "Memem." Aretha hanya menggeliat. Zain tersenyum dengan tingkah Aretha yang seperti ulat bulu kembali bersembunyi di bawah selimut. "Ayo mandi dan kita makan." "Aku lapar," bisiknya di telinga Aretha. Aretha pun membuka mata. "Lapar." Benar, dia sampai lupa kalau di dalam kamus ada kata lapar. "Astagfirullah, ini jam berapa mas?" "Jam 10, baby." "Ayo bangun, mandi, makan dan setelah itu aku akan mengajakmu ke suatu tempat." "Kemana?" "Rahasia," ucap Zain tersenyum manis sembari mengusap kepala Aretha dengan sayang. 289. Aretha pun mengulas senyum. "Mas sudah pandai main rahasia-rahasiaan denganku." Zain tertawa. Karena meski Aretha mengucapkannya sambil tersenyum, tapi raut wajahnya jelas memperlihatkan kekesalan. Aretha dan Zain kini sudah berada di dalam mobil, keduanya menuju tempat yang masih dirahasiakan oleh Zain. "Apa kita akan mengunjungi seseorang, Mas?" "Memem. Bisa dikatakan seperti itu." "Lalu kenapa kita tidak membawa buah tangan?" tanya Aretha. Zain tersenyum, tapi hatinya teriris. "Nanti, kita akan membawakannya sesuatu." "Baiklah." Mereka akhirnya tiba di sebuah tempat, sepi, asri dan sangat tertutup. Aretha nampak kebingungan. "Kenapa kita ke sini, Mas?" "Karena aku ingin memperkenalkanmu dengan seseorang. Dia tidak pernah terlihat, tapi kita akan menyimpannya di sini," tunjuk Zain ke dada Aretha dan dadanya sendiri. 3. **TTT 290. 85, dua saudara. Aretha melangkah dengan wajah kebingungan. Sekarang ini, dia sedang menapaki rerumputan pekuburan keluarga Brawijaya. Sepanjang jalan, Aretha hanya menatap tangannya yang digenggam erat oleh Zain. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari keduanya, hingga langkah Zain terhenti tepat di depan sebuah gundukan tanah berukuran kecil. Aretha menatap pusara itu dengan tatapan nanar. Sepertinya dia mulai menyadari sesuatu. "Mas," ucapnya dengan nada lemah hampir tidak terdengar. Zain yang masih memegang tangan Aretha menarik wanita cantik itu ke dalam pelukannya. Aretha tidak mampu berucap, cairan bening tiba-tiba saja mengalir dari kedua netra indahnya. "Mas, itu..." Zain mengangguk, dia menciumi pundak Aretha dan memeluknya dengan erat. "Maaf, aku tidak tahu jika malaikat kecil Ita sudah tumbuh di dalam rahimmu," ucap Zain mencoba menahan tangisannya. Aretha melepas pelukan Zain, dia kembali menatap pusara itu. Aretha berjongkok, ujung gamisnya menyapu rumput hijau di sekitarnya. Dengan air mata yang mengalir deras, Aretha mencoba menarik kedua sudut bibirnya dan memperlihatkan sebuah senyuman. Wanita cantik itu mengusap tanah yang basah akibat gerimis yang turun sejak pagi tadi. "Assalamualaikum, sayang. Ini Umi. Maaf karena baru bisa menemui sekarang," katanya dengan suara serak. "Selama ini, Uni tidak mengetahui keberadaanmu." "Umi jahat ya nak." Zain berjongkok tepat di belakang Aretha, memegang kedua bahu istrinya yang terlihat sangat rapuh. "Maukah kamu memaafkan Umi?" ucapnya penuh harap. Sehelai daun hijau jatuh tepat di samping tangan Aretha. Aretha tersenyum. "Terima kasih karena sudah menyambut Umi. Abi dan Umi sangat menyayangimu. Tapi ada yang mencintai dan menyayangimu lebih besar dari rasa sayang dan cinta Abi dan Umi. Karena Abi dan Umi tahu siapa dia, Abi dan Umi ikhlas melepasmu agar kamu bisa terus tersenyum di sampingnya." 1. Zain memeluk Aretha dari belakang.
Kesedihan istrinya benar-benar membuat hati Zain terasa begitu hancur. 30 menit waktu dihabiskan Aretha hanya memandangi pusara itu. 291. Langit di siang hari itu semakin menghitam menandakan jika tidak lama lagi hujan akan turun. Zain mengajak Aretha untuk pulang. "Sayang, ayo kita pulang." "Sebentar lagi mas." "Baiklah, 5 menit." Setelah 5 menit berlalu, Zain kembali mengingatkan Aretha. Aretha menghela nafas. "Umi pulang dulu ya, nak. Nanti Umi akan datang lagi ke sini." Ucapnya tersenyum dengan netra yang berembun. Aretha dan Zain akhirnya meninggalkan tempat pemakaman keluarga tersebut. Di perjalanan, Aretha terlihat jauh lebih banyak diam. Dan aksinya itu, sangat dimengerti dan dipahami Zain. Dengan sedikit helaan nafas, Zain mulai berbicara. "Awalnya, semua berjalan lancar, bahkan Abi dan Mas Ezar yang berada di ruangan operasi tidak tahu jika kamu hamil. Mereka fokus pada keselamatanmu. Namun di tengah jalan, Abi Adam menemukan adanya darah yang keluar dari tempat yang tidak semestinya. Abi Adam curiga, dan setelah diadakan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kamu benar-benar sedang berbadan dua. Dan kehamilanmu sudah memasuki usia 3 bulan. Aretha terlihat sangat kecewa dan menyesal, tapi kekecewaannya itu lebih kepada dirinya sendiri yang tidak tahu menahu dan tidak menyadari jika sebenarnya ada perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. "Semua adalah salahku, Mas. Aku lalai dan lupa menghitung siklus menstruasiku," kata Aretha. "Jangan menyalahkan diri sendiri, semua ini sudah kehendak yang di atas," kata Zain mengusap lembut kepala Aretha. Hening. Zain menghentikan kendaraannya di depan sebuah restoran. "Kita makan siang dulu." "Aku tidak selera, Mas." Zain melepas sabuk pengamannya dan mendekati Aretha. Pria bucin itu menangkup kedua pipi Aretha. "Selera tidak selera, kamu harus tetap makan, karena setelah kita pulang ke rumah, aku yang akan memakanmu." Zain tersenyum manis. Netra Aretha membola, apalagi dalam hitungan detik, Zain sudah mencuri bibirnya. Menciumi sang istri dengan lembut membuat Aretha tidak bisa untuk menolak. Zain mengusap bibir Aretha. "Jangan terlalu bersedih, dia sudah berada di tempat yang paling tenang." 292. Aretha mengangguk. "Oh, beberapa bulan berlalu." Aretha kembali ke aktivitasnya semula, berjibaku dengan banyaknya pekerjaan di rumah sakit. Melakukan pembiusan demi pembiusan, memperdalam ilmunya dengan belajar lebih giat lagi. Aretha harus mengejar ketertinggalannya selama 1 semester karena musibah yang menimpanya beberapa bulan lalu. Sesekali dia mengunjungi Kanaya di pusat rehabilitasi. Kondisi kakaknya sudah jauh membaik. Meski terkadang masih membuat petugas kewalahan untuk menenangkannya ketika penyakitnya kambuh kembali. Kandungan Kanaya juga sudah memasuki trimester ketiga. Dan menurut dokter, tidak lama lagi dia akan melahirkan. Sekarang jam makan siang, kebetulan, jadwalnya mulai longgar hingga jam 2 siang nanti. Karena itu, Aretha akan mengunjungi Kanaya. Jarak rumah sakit dan pusat rehabilitasi tidaklah begitu jauh. Jadi kali ini, Aretha berangkat sendiri karena Zain masih ada operasi. Aretha melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Hari ini, dia membawa cake kesukaan Kanaya. Begitu membuka pintu, Aretha disambut dengan baik oleh para petugas yang berjaga. "Bagaimana keadaan kakakku?" Hari ini, dia terlihat lebih ceria. "Benarkah?" tanya Aretha tersenyum bahagia. "Lia, Nyonya. Aku jadi penasaran apa yang membuatnya bahagia. Tadi pagi, ada seorang pria yang mengunjunginya." "Pria? Siapa?" Petugas membuka buku tamunya. Jam 6:25, itu jam berkunjungnya, dan namanya Muhammad Yusuf. 4. Kening Aretha mengernyit. Nama itu terasa asing di telinganya, bahkan seingatnya, dia tidak pernah mendengarkan nama itu berseliweran di lingkungan keluarganya maupun Brawijaya. "Apa Nyonya mengenalnya?" tanya petugas tadi meragukan ekspresi Aretha yang kebingungan. 293. Aretha tersenyum kikuk, "Mungkin keluarga jauh dari kedua orang tuaku."
Petugas nampak manggut-manggut. Baiklah, aku masuk dulu, ucap Aretha. Lia, Nyonya. Kanaya duduk lesehan di atas karpet bulu, di tangannya ada sebuah toples berisi cemilan, wajahnya nampak sumringah dan sesekali tertawa melihat acara lawak di televisi. Aretha duduk di samping sang kakak. Mbak Naya makan apa? Kanaya menoleh, melihat jika itu Aretha dia kembali fokus pada layar televisinya. Kalau masuk itu ucapkan salam. Ketusnya. Aretha tersenyum. Maaf, aku lupa. Terima kasih karena Mbak sudah mengingatkan. Padahal, Aretha sudah mengucapkan salam bahkan sampai 3 kali, tapi Kanaya tidak mendengarkannya. Aretha duduk manis di samping Kanaya, cemilan yang berada di dalam toples kini dimakan juga oleh Aretha. Kanaya menatap Aretha yang juga terlihat fokus menonton TV. Kau hamil? Tanya Kanaya spontan. 1. Tatapan Aretha beralih ke Kanaya. Kenapa Mbak bertanya seperti itu? Karena setauku, kamu tidak suka makan keripik singkong. Katamu itu keras. Ucapnya santai. Aretha pun nampak berpikir. Lia iya. Tapi ini rasanya sangat enak, Mbak. Siapa yang belikan? Umi yang bawa. Aretha terus mengunyah, tidak terasa. Keripik di dalam toples itu sudah habis. Kau menghabiskan punyaku. Kesal Kanaya. Aretha terkejut. Dia juga tidak menyangka akan menghabiskan keripik itu. Aku minta maaf, Mbak. Aretha menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ah, sudahlah, aku juga masih punya banyak stok di lemari. Syukurlah. Aku juga bawa cake kesukaan Mbak. 294. Mana? Tanya Kanaya antusias. Aretha memberikan paperback yang berisi cake coklat kesukaan Kanaya. Mata Kanaya berbinar-binar melihat cake tersebut. Tapi, seketika raut wajahnya berubah tidak seceria tadi. Dia pun mendorong cake itu menjauh darinya. Kenapa? Mbak tidak suka. Kanaya menggeleng. Lalu kenapa Mbak menolaknya? Kanaya menatap cake itu dengan tatapan sendu. Menurutmu, jika aku makan cake itu, apa aku tidak akan gemuk? Tanyanya dengan ekspresi polos sembari menatap tubuhnya sendiri. Dia tidak sadar jika faktor kehamilannya saat ini sudah merubah bentuk tubuhnya yang semula langsing, kini nampak berisi. Aretha menahan tawanya. Tentu saja tidak. Benarkah? Aretha mengangguk. Kanaya kembali tersenyum gembira. Baiklah, aku akan memakannya. Kanaya memotong kue tersebut, dan satu potongan besar dia pindahkan ke piringnya. Sendok dengan cake coklat di atasnya diberikan pada Aretha. Spontan Aretha membuka mulut. Terima kasih, Mbak. Ucap Aretha, netranya berembun. Ini adalah suapan pertama yang diberikan sang kakak sejak mereka terlahir sebagai saudara kandung. Enak? Tanya Kanaya menunggu jawaban Aretha. Aretha mengangguk. Asteris 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 T. 295. 86. Curhat. Keduanya tampak asik menonton dengan Kanaya yang tidak berhenti mengunyah. Namun seiring kue coklat yang masuk ke dalam mulutnya, sebanyak itu juga cairan bening keluar dari netranya. Bahkan sesekali cake coklat yang manis jadi sedikit terasa asin karena air matanya jatuh dan mengkontaminasi kue tersebut. Melihat Kanaya menangis, Aretha dengan sigap memberikan tisu untuk kakaknya. Aretha tidak sedikit pun bertanya apa yang membuat Kanaya menangis. Yang dia lakukan hanyalah membesarkan volume TV agar suara tangisan sang kakak bisa diredam dengan tontonan di televisi yang sedang tertawa. Entah apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku padamu, aku sangat jahat, Dek. Kata Kanaya lirih di sela isak tangisnya. Aretha terdiam. Dia meraih remote dan mematikan televisi. Nampaknya, inisiatifnya tadi sudah tidak berguna. Kanaya menoleh dan menatap Aretha yang tertunduk. Kalau dengan mengambil nyawaku, apakah itu akan cukup? Aretha terkejut dan seketika mengangkat kepalanya. Netra mereka bertemu. Aretha jelas melihat penyesalan dan rasa bersalah dari tatapan sendu itu. Tatapan yang dulu selalu membuat Aretha merasa terintimidasi. Aretha memeluk Kanaya dengan erat.
Pelukan hangat sang adik justru membuat Kanaya semakin menangis. Menangisi perbuatannya di masa lalu, menangisi kejahatannya yang sangat tidak bisa dimaafkan, menangisi jika ternyata Abi dan Uminya masih mau menerima keadaannya, dan menangisi hati lembut sang adik yang ternyata begitu menyayanginya. Jangan berkata seperti itu lagi, Mbak. Mbak tidak salah. Keadaan yang membuat kita seperti ini. Bisik Areta sembari mengusap lembut punggung Kanaya. Suaranya yang bergetar menandakan jika dia pun tidak lama lagi akan menangis. Jangan membuatku semakin merasa bersalah karena perkataanmu itu. Sebaiknya Mbak fokus dengan hal yang lain, tidak usah memikirkan tentang masa lalu. Ada yang jauh lebih butuh perhatian Mbak daripada hal yang tidak berguna itu. Kata Areta menetralkan ton suaranya. Kau tidak marah. Areta tersenyum. Tidak, hanya sedikit kecewa. Sebenarnya, aku menginginkan kehidupan adik dan kakak seperti kebanyakan orang. Belanja bersama, duduk dan makan bersama, tidur dan memeluk satu sama lain. Aku ingin hal itu. Hidup bahagia bersama saudara, aku ingin merasakan bagaimana memiliki seorang kakak perempuan. Maaf, karena mengecewakanmu, aku bukan kakak yang baik. Aku justru membuatmu celaka. Lanjutnya masih. 296. Menyalahkan diri sendiri. Sudah Mbak. Aku sudah memaafkanmu. Ucap Areta mengusap lembut wajah Kanaya. Kanaya memegang tangan Areta yang berada di wajahnya dan mencium tangan itu lembut. Areta kaget sekaligus bahagia mendapatkan perlakuan manis dari Kanaya. Oh iya, Mbak. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa? Tadi pagi sebelum aku datang, apa ada yang menemuimu? Kanaya mengangguk. Boleh aku tahu dia siapa? Teman. Apa aku mengenalnya? Kanaya kembali mengangguk. Muhammad Yusuf, nama yang tertulis di buku tamu itu adalah nama yang jelas-jelas Areta tidak kenal. Tapi kenapa Kanaya menganggap jika Areta mengenalnya? Meski banyak pertanyaan yang seharusnya Areta tanyakan, tapi wanita cantik itu masih menahan diri. Takut terlalu banyak bertanya membuat suasana hati kakaknya memburuk. 3. Setelah tidak lagi membahas pria yang menemui Kanaya, mereka pun kembali terlibat obrolan ringan dengan situasi yang sama, menonton acara TV. Zain membuka ponselnya dan melihat jika Areta mengirimkan pesan kalau istrinya akan ke pusat rehabilitasi menemui Kanaya. Rasa khawatir mendera mengingat kejadian terakhir kali dia mengantar Areta ke sana. Kanaya mengamuk, dia tidak ingin ditemui siapapun kala itu. Bahkan Areta harus mendapatkan luka memar di bagian pinggang kanannya karena tanpa sengaja Kanaya mendorongnya terlalu kuat hingga pinggang Areta terantuk di sudut meja. Karena hal itu, buru-buru Zain menyusul Areta ke pusat rehabilitasi. Namun, di lobi, Zain berpapasan dengan sang istri. Pertanyaan pertama yang Zain lontarkan, kamu tidak apa-apa. Katanya sembari memeriksa tangan dan wajah Areta. Areta tersenyum. Memangnya apa yang akan terjadi padaku, Mas? Aku takut Kanaya kembali tantrum. Ujarnya dengan nada khawatir. 297. Kemajuan Mbak Naya sangat signifikan. Menurut perawat, Mbak Naya sedikit demi sedikit mulai bisa menguasai emosinya. Syukurlah. Zain memeluk Areta. Pria itu seperti tidak mengenal tempat, tapi bukan karena hal itu Areta mendorong Zain setelah memberikan tatapan tajam pada sang suami seolah memberitahukan jika jangan memeluknya di sembarang tempat, apalagi ini tempat umum, dan keduanya masih mengenakan jas dokter. Kenapa mendorongnya ku? Kening Zain mengernyit. Mas pakai parfum apa hari ini? Parfum yang biasa, itu juga kamu yang belikan, memangnya kenapa? Aku tidak suka wanginya. Huek. Tiba-tiba saja Areta mual. 1. Kamu kenapa, sayang? Tanya Zain panik dan kembali menghampiri Areta. Tapi setiap kali Zain mendekat, Areta akan mual, dia merasa perutnya dikocok hingga ingin muntah. Jangan dekat-dekat, Mas. Areta berlari ke kamar mandi menyisakan Zain yang menatap khawatir pada sang istri. Sampai sore, Areta terus menghindari Zain.
Zain nampak frustasi dan menghampiri Ezar yang tengah menikmati segelas jus di kafetaria rumah sakit. Suara kursi digeser menandakan jika ada seseorang yang menariknya dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Ezar mengangkat kepalanya sesaat. Begitu melihat jika Zain lah yang datang, Ezar kembali sibuk dengan MacBook yang sejak tadi menemaninya. Helaan nafas Zain yang terdengar begitu berat mengganggu konsentrasi Ezar yang sedang melakukan Zoom dengan beberapa mahasiswa kedokteran. "Kau kenapa?" tanya Ezar. Tanpa permisi, Zain meminum jus buah milik Ezar. Ezar menggeleng dan mematikan fitur suara di layar MacBook-nya. "Kau seperti baru saja melihat perselingkuhan." Sarkas Ezar dengan ekspresi Zain yang terlihat tidak baik-baik saja. "Aku heran dengan Aretha." Ezar melipat kedua tangannya di depan dada dan punggungnya bersandar di kursi. "Kau ingin curhat?" Zain mengangguk. Ezar pun menginstruksikan untuk Zoom dihentikan sejenak. 298. "Kenapa dengan istrimu?" tanya Ezar setelah menyingkirkan MacBook miliknya dan menatap Zain dengan serius. "Bayangkan saja, dia mendorongku saat aku memeluknya hanya karena dia tidak menyukai wangi parfumku. Bahkan dia sampai mual. Kenapa aku merasakan hal aneh?" "Memangnya apa yang kau rasakan?" tanya Ezar mulai kesal. "Tidakkah menurutmu, dia mulai menyukai pria lain di luar sana?" Tanyanya dengan mimik wajah yang membuat Ezar muak. "Apa hanya itu yang bisa kau pikirkan?" Zain sedikit sungkan saat melihat tatapan tajam dari Ezar. "Jika memang tidak, lalu apa yang membuatnya menghindariku seharian ini? Jadi kau datang dan mengganggu perkuliahanku hanya karena masalah parfum?" "Ya, bukan begitu juga, kan sebagai laki-laki yang sudah menikah dan jauh berpengalaman dibanding aku, kurasa, Mas orang yang tepat untuk setidaknya memberikan solusi padaku." "Liakan." Ezar mendengus kesal. "Kau benar-benar bodoh." Ucapnya lalu berdiri meninggalkan Zain. Berjalan beberapa langkah, dia berhenti. "Bawa Aretha ke Dokter Obgyn." "Obgyn? Maksudmu, istriku sedang hamil?" tanya Zain sumringah. "Lia, itu kemungkinan terbesar." "Benar juga, kenapa aku tidak memikirkannya?" "Itulah aku mengataimu bodoh, dokter kok tidak paham hal-hal lumrah seperti itu." 1. Zain ikut berdiri dan hendak berlalu mendahului Ezar. "Kau mau kemana?" "Seperti katamu tadi. Bayar dulu minumannya." 3. 299. 87, ngidam. Setengah berlari Zain mencari keberadaan Aretha. Wajahnya tampak bahagia, senyumnya merekah. Beberapa perawat dan dokter yang bertemu dengannya di koridor menatap heran pada senyuman Zain. Itu adalah senyum paling lebar yang pernah mereka lihat, jadi wajar jika dalam hati mereka bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan dokter dingin itu. 1. Kamar operasi, ruang istirahat dokter anestesi, poliklinik, semua tempat itu tidak luput dari pencarian Zain. Tapi, sosok yang dia cari-cari tidak juga ketemu. "Dia kemana?" gumam Zain lalu merogoh kantong jasnya dan mengambil benda segi empat di sana. Beberapa kali panggilan, Aretha tidak mengangkat, hingga panggilan yang kesekian kali, akhirnya diangkat juga. Tapi bukan Aretha yang berbicara di balik telepon, melainkan suara wanita yang sangat Zain kenal. "Kenapa kau mengangkat ponsel istriku?" tanyanya dengan ekspresi keheranan. "Tidak boleh." Kesal Zara. "Kau di mana? Menurutmu?" "Jangan membuatku emosi, Zara. Cepat berikan ponselnya pada Aretha." "Aretha sedang sibuk." "Memangnya kalian di mana?" Zara merubah panggilan telepon ke mode video call. Zain memperhatikan dengan seksama di mana keberadaan keduanya, dan setelah memastikannya, tanpa berbicara sepatah kata pun, ia mematikan telepon genggamnya dan berlari ke tempat di mana Aretha dan Zara berada. Tok, tok, tok. Pintu diketuk dari luar. Seorang perawat membuka pintu untuk Zain. "Silahkan masuk, Dok." "Terima kasih." Perawat kembali mengunci pintu ruangan tersebut. Seorang dokter parubaya nampak tersenyum sumringah setelah selesai melakukan pemeriksaan pada Aretha. "Kamu harus menjaganya dengan baik, Dokter Reta." "Lia, Dok,
Terima kasih banyak. 300. Zain seperti orang linglung yang berdiri mematung tidak tahu harus berbuat apa. Aretha dan Zara sedang berada di ruangan poliklinik Obgyn. Beberapa jam lalu, Aretha mendatangi Zara yang baru saja selesai menerima pasien. Aretha menjatuhkan tubuhnya di kursi tepat di depan Zara dan terlihat sangat lemas. "Kamu kenapa? Sakit?" tanya Zara membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. "Entahlah, Mbak. Pagi sampai siang ini aku baik-baik saja. Tapi begitu bertemu dengan Mas Zain dan mencium parfumnya, aku tiba-tiba jadi mual dan muntah." Zara tersenyum. "Kepalaku jadi pusing. Bagaimana aku pulang dengan Mas Zain? Aku tidak sanggup berdekatan dengannya."